Bapak Ibu Guru, teman-teman sekalian, sekarang kita masuk di slide untuk micro teaching modul ajar tadi. Ini slide-nya. Untuk link slide-nya nanti tampilannya bisa dilihat di kolom deskripsi, termasuk link modul ajar bisa lihat di kolom deskripsi. Untuk modul ajarnya akan diarahkan ke PMM karena modul ajar ini sudah diupload di PMM. Kalau untuk slide-nya nanti diarahkan ke tampilan Canva. Sekarang kita tampilkan dulu, jadi ketika mengajar kita tampilkan ini di hadapan peserta didik kita. Jadi slide ini sudah menyesuaikan dengan modul ajar tadi. Jadi temanya apa itu sains, ini babnya. Baik, mohon izin Bapak Ibu Guru, saya akan melakukan micro teaching ya. Praktek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya semua? Sehat semua, alhamdulillah. Setelah kita ketemu lagi pada pertemuan ini, setelah pekan lalu kita sudah melakukan asesmen diagnostik, kemudian kita sudah membuat kesepakatan belajar di dalam kelas. Nah, sekarang kita bertemu dengan materi kita yang baru, materi pertama kita di pelajaran IPA, apa itu sains. Bagaimana kabarnya semua anak-anakku sekalian? Sehat, alhamdulillah. Saya cek dulu kehadirannya, siapa yang tidak hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Sekarang sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Silahkan posisi siap dulu semua untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita siap-siap untuk berdoa agar pelajaran kita hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sudah siap semua berdoa? Oke, dihentikan dulu semua aktivitasnya, kita siap-siap untuk berdoa. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian, jadi topik kita hari ini apa itu sains? Anak-anakku sekalian, saya mau mengajak kalian dulu untuk mengingat pengalaman kalian ketika belajar IPA di SD. Sudah pernah belajar IPA di SD kan? Baik. Nah, sekarang kalian tuliskan ketika belajar IPA di SD. Kira-kira ya, coba perwakilan. Saya minta perwakilan dari kalian. Bagian yang paling berkesan ketika belajar IPA di SD. Silahkan tulis masing-masing. Paling berkesan. Saya kasih waktu 1 menit ya. Belajar IPA di SD apa yang paling berkesan? Oke, sudah. Kemudian setelah kalian itu, tuliskan yang berkesan, topik yang masih diingat. Kemudian, apakah topik itu menarik buat kalian? Saya kasih juga waktu 1 menit. Tulis topik apa selama belajar IPA di SD. Sudah selesai? Baik, sudah selesai ditulis di bukunya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kira-kira bedanya IPA di SD dan di SMP menurut kalian? Silahkan tuliskan. Baik, sudah selesai. Ada yang mau membacakan pengalaman belajarnya yang sudah ditulis tadi? Oke, silahkan Abdullah. Baik, luar biasa Abdullah. Bagian yang paling berkesan ketika belajar IPA sudah disampaikan oleh Abdullah, yang paling berkesan ketika dia melakukan praktek keluar kelas. Oke, luar biasa Abdullah. Kemudian topik yang masih ingat tentang makhluk hidup ya. Oke, bedanya IPA di SD dan SMP. Di SMP katanya lebih sulit. Baik, kita lihat. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa lebih paham nanti di SD. Ada yang lain yang mau membacakan? Oke, silahkan. Baik anak-anakku sekalian, kalian sudah bacakan tadi pengalaman belajar IPA-nya di SD. Sekarang saya ingin kalian menuliskan harapan kalian saat ikut kelas IPA di SMP saat ini. Silahkan tuliskan di bukunya. Saya kasih 2 menit waktu ya untuk menuliskan harapan-harapannya belajar IPA di SMP. Baik, sudah selesai. Siapa yang mau bacakan lagi? Oke, Ukasha, silahkan dibacakan apa harapan-harapan kamu untuk belajar IPA di SMP ini. Baik, luar biasa Ukasha, harapannya luar biasa. Mudah-mudahan
bisa ya, insya Allah dicapai. Masih ada yang mau sampaikan? Silahkan. Oke, sekarang semuanya berdiri. Saya ingin kalian membacakan, yang belum membacakan harapannya dengan suara lantang ya. Silahkan dibacakan semua harapannya yang sudah ditulis tadi bersamaan. Hitungan ketiga, mulai dibacakan. 1, 2, 3. Baik, luar biasa. Kita berikan apresiasi semua, tepuk tangan semua ya untuk kita. Mudah-mudahan harapannya insya Allah bisa tercapai. Baik, anak-anakku sekalian, kita kembali ke layar. Silahkan diperhatikan di atas. Duduk semua dengan tenang sekarang. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini, insya Allah, sampai jam selesai yang pertama, kalian mampu menyebutkan cabang-cabang ilmu sains disertai bidang yang dipelajari. Jadi setelah kita melakukan pertemuan hari ini, yang diharapkan dari kalian adalah menyebutkan cabang-cabang ilmu sains disertai bidang apa yang dipelajari. Kemudian yang kedua, kalian mampu mengumpulkan dan menyajikan informasi ilmuwan atau ahli sains ya, ilmuwan itu ahli sains dengan berbagai bentuk atau model informasi. Jadi dua hal ini yang kita targetkan kita capai pada pertemuan hari ini. Silahkan diperhatikan. Kalian mengerti? Paham? Oke, saya minta satu orang untuk dibacakan kembali tujuan pembelajarannya. Silahkan Umar. Baik, terima kasih luar biasa ya yang disampaikan temannya. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, kita akan masuk ke pelajaran kita. Saya pastikan dulu semuanya duduk berkelompok. Silahkan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian, setiap kelompok saya sudah bagikan ada kertas ya. Coba perhatikan kertas, saya tempel kertas dulu ya. Di sini ada tabel, namanya tabel TIS. Kita akan bekerja dengan tabel TIS ini selama pembelajaran. Kemudian di kelompok kalian juga, di kelompok kalian saya bagikan kertas plano ya. Kertas silahkan ditempel di posisi yang mana saja kalian inginkan. Ditempel dulu, nanti kita bekerja dengan kertas itu. Oke, sudah selesai. Sekarang anak-anakku sekalian perhatikan di layar. Perhatikan dengan baik. Di sini ada 3 pertanyaan yang saya siapkan. Sekarang saya bagikan sticky note ya ke kelompok masing-masing. Perhatikan pertanyaan pertama. Jadi kalian akan menempel jawaban kalian di kertas plano masing-masing di kolom T ya. Saya tahu. Di kolom itu ada saya tahu, saya ingin tahu I, kemudian saya sudah belajar untuk S. Di kolom T dulu. Silahkan dituliskan. Apa yang ada di benak kalian saat mendengar kata ilmu pengetahuan alam atau sains IPA? Langsung dituliskan. Masing-masing ya di kelompoknya. Kemudian ditempel di kolom saya tahu. Oke, sudah selesai, bagus. Yang kedua, apa saja kata yang menurut kalian berhubungan dengan IPA atau sains? Tuliskan. Kemudian ketiga, siapa itu ilmuwan? Apa yang mereka lakukan? Silakan tuliskan jawaban kalian ya. 5 menit cukup ya untuk menuliskan dan ditempel masing-masing di kolom T. Oke, silahkan diperhatikan jawabannya. Baik, sudah selesai. Oke, saya persilahkan masing-masing perwakilan kelompok ya untuk membacakan jawaban dari teman-temannya. Kelompok 1 dulu. Baik, sudah semua ya dibacakan di kolom tes. Baik, kita berikan apresiasi, aplaus dulu untuk kita semua, luar biasa jawabannya. Sekarang ini pemahaman awal kalian. Terima kasih anak-anakku sekalian, jawabannya luar biasa semua. Sekarang kita lanjut kegiatan berikutnya. Silahkan dibuka bukunya. Oke, masing-masing kelompok juga ada HP Android ya. Masing-masing kelompok silahkan kalian cari informasi tentang cabang-cabang ilmu sains. Sekali lagi saya ulangi, cabang-cabang ilmu sains. Kalian fokus membaca tentang itu.
Sambil kalian baca, kalian buat daftar kata baru yang kalian pelajari dari bacaan tersebut. Silahkan. Oke, sudah membaca. Luar biasa, daftar katanya sudah ada. Baik, untuk lebih jelasnya, sekarang saya bagikan kembali sticky note yang ada di mejanya. Kalian tuliskan, ya. Kira-kira dari apa yang sudah kalian baca, pertanyaan apa yang terlintas di pikiran kalian. Sekarang kita kembali ke tabel TIS. Masing-masing kelompok silahkan tempelkan di kolom kedua, kolom I. Saya ingin tahu. Silahkan dituliskan. Baik, sudah. Oke, saya persilahkan ke masing-masing kelompok dulu dibacakan. Baik, luar biasa semua pertanyaannya ya. Nah, sekarang anak-anakku sekalian kita lanjut. Kalian sudah membaca tadi, kalian sudah mempelajari tentang cabang-cabang ilmu sains dari bacaan kalian. Sekarang, daftar kata dan pertanyaannya sudah dikumpulkan ya. Kalian sudah bacakan tadi daftar katanya, kemudian pertanyaannya kalian kumpulkan di kertas pelenonya masing-masing. Luar biasa, sudah berwarna-warni. Sekarang anak-anak sekalian, ada yang tahu siapa tokoh ini? Kelompok 3 bagus, Albert Einstein. Albert Einstein ini adalah seorang ilmuwan. Ya, dari mana? Bagus. Dari Jerman, betul. Albert Einstein itu dari Jerman. Terkenal dengan kecerdasannya, penemuannya yaitu teori relativitas tentang Einstein. Baik, ada yang bisa membagikan apa yang kalian ketahui tentang Albert Einstein? Oh, bagus, kelompok 2. Terima kasih. Baik, luar biasa anak-anakku sekalian, kita sudah belajar tentang tokoh ini. Sekarang kita mau ke tokoh atau ilmuwan yang ada di negara kita. Ada yang kenal ini? Oh, langsung tebak semuanya. Oke. Bapak B.J. Habibie ya. B.J. Habibie. Beliau adalah seorang ilmuwan ya. Jadi Bapak B.J. Habibie seorang ilmuwan yang berasal dari negara kita. Ada yang mau sampaikan biografi yang kalian kenal tentang Bapak B.J. Habibie? Oke, silakan Abdullah, Presiden ketiga Republik Indonesia. Betul sekali. Ukasha, di mana? Lahir di Sulawesi Selatan, di Parepare. Oke. Jadi beliau, nah, penemuan beliau, spesialisasi beliau, pesawat terbang. Oke. Jadi beliau memilih jurusan teknik penerbangan, spesialis beliau konstruksi pesawat terbang. Dari situ Pak Habibie bisa merancang sebuah pesawat terbang. Kemudian tahun 67 beliau menjadi profesor kehormatan, guru besar ya di ITB, dan dipilih menjadi Wapres dan menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga setelah Pak Soeharto mundur. Ada yang tahu tahun berapa beliau jadi presiden? Oke, betul, tahun 98. Oke, tahun 98. Ada kisah terkenal beliau, kisah kasih bersama istrinya. Oke, ada yang sebut Ainun dan Habibie, istri beliau. Oke. Baik anak-anakku sekalian, kita sudah mengenal tadi dua ilmuwan dari luar negeri, ada Albert Einstein dan ada Pak Habibie. Ya, Albert Einstein tadi, kemudian Pak Habibie kita sudah diskusi dan melihat. Sekarang anak-anakku sekalian, tugas kalian ya, yang berikutnya, silahkan kalian cari satu biografi ya, satu ilmuwan Indonesia yang kalian ketahui. Ya, ilmuwan yang kalian ketahui, yang kalian kagumi. Setelah kalian baca biografinya, kalian gambarkan proses ilmuwan itu menciptakan atau menemukan sesuatu. Atau boleh juga buat biografinya. Kalian bisa buat dalam bentuk komik, boleh dalam bentuk tulisan ringkas,
kasih bagus tulisannya dalam bentuk poster atau apa saja yang kalian inginkan. Kalau ada yang mau bercerita langsung, silahkan tulis yang bentuk gambar, dituliskan ya, kemudian ditempelkan di kertas plano di kelompok masing-masing. Oke, silahkan ditentukan. Baik, sudah selesai. Kalian sudah menggambarkan nama-nama ilmuannya, Masya Allah sudah tertempel semua di kertas kerjanya. Sekarang setiap kelompok boleh berkeliling melihat pekerjaan temannya di kelompok lain. Silahkan dilihat-lihat pekerjaannya temannya. Baik, anak-anakku sekalian, alhamdulillah luar biasa semua hasil karyanya, berikan aplaus untuk kita semua. Sekarang kalian sudah membuat biografi tentang ilmuwan. Ya, salah satu ilmuwan luar biasa semua. Sekarang kita akan bermain kartu. Sekarang kembali ke kelompoknya. Saya punya 3 kartu, kartu A, kartu B, kartu C di depan saya. Setiap perwakilan kelompok akan mengambil 1 kartu ya. Dan kalian akan menjawab pertanyaan sesuai dengan kartu masing-masing. Pertanyaan ini kalian jawab, diskusikan selama 7 menit ya di kelompoknya. Saya kasih waktu 7 menit untuk berdiskusi. Kemudian jawaban di kartu ini kalian tempel kembali di kertas plano ya. Di bagian bawah pilih tempat yang kosong. Oke, silakan masing-masing kelompok ambil kartunya. Baik, semua kelompok sudah dapat kartunya, silahkan dijawabnya, dikerjakan. Baik, sudah semua. Kemudian setiap kelompok tetap di kelompoknya masing-masing, 1 orang. Kemudian anggota kelompok yang lain boleh keliling ke kelompok yang lain untuk melihat jawaban dari teman-temannya. 1 orang tinggal untuk menjelaskan jawabannya. Baik, alhamdulillah sudah selesai. Sekarang kita lihat anak-anakku sekalian, kita ke kartu A dulu. Oke, kelompok 3 dapat kartu A. Jadi kita lihat ilmuwan berikut bekerja dalam bidang yang berbeda. Untuk bagian A, kira-kira apa? Jawabannya kebiasaan makan sapi. Apa yang ditulis? Biologi, bagus sekali. Jadi cabang ilmu yang dipelajari di situ biologi atau zoologi. Baik, alhamdulillah kartu A sudah selesai. Kita pindah ke kartu B. Kelompok berapa tadi kartu B? Kelompok 1. Baik. Bagaimana ilmu sains digunakan dalam pekerjaan berikut? Oke, sudah jawaban kelompok 1 luar biasa. Untuk dokter, ada yang mengatakan menyelidiki bagian tubuh manusia. Oke, luar biasa. Untuk polisi, TKP, menyelidiki TKP. Oke, luar biasa. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai di kartu B. Sekarang kartu C, kelompok 2. Oke, ini luar biasa semua jawabannya biokimia, biologi dan kimia, geofisika, geologi dan fisika. Bahkan tadi kelompok 2 menjelaskan apa itu biologi, apa itu kimia, apa itu geologi, apa itu fisika. Sudah luar biasa. Berikan aplaus untuk kita semua. Baik, anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita sudah belajar berdiskusi luar biasa pada hari ini. Sekarang kita akan masuk ke bagian penutup pembelajaran kita. Kita kembali ke tabel TIS masing-masing. Sekarang kita akan masuk ke kolom S. Di kolom S, silahkan masing-masing menuliskan pengalaman baru yang didapatkan selama belajar, mulai awal tadi sampai terakhir tadi diskusi tentang LKPD. Kemudian masih ingat 3 pertanyaan awal tadi? Sekarang kira-kira setelah belajar apa yang ada di benak kalian saat mendengar kata IPA atau sains? Silahkan tuliskan di kolom S. Kemudian apa saja yang menurut kalian berhubungan dengan IPA atau sains itu? Tuliskan semua siapa itu ilmuwan dan apa yang mereka lakukan. Baik, Masya Allah, sudah semua menuliskan jawabannya di kolom S. Silahkan, jawabannya sudah sangat berbeda tadi dengan kolom T. Termasuk kolom I sudah terjawab tidak semua? Apa yang ingin diketahui sudah, alhamdulillah. Baik, anak-anakku sekalian, setelah kalian menuliskan refleksinya semua di kolom S, sekarang saya ingin bertanya kepada kalian semua.
kira-kira sikap atau perilaku apa saja yang penting dimiliki oleh seorang ilmuwan? Jujur bagus, sabar, teliti bagus sekali. Nah, saya mau tanya, sudahkah kalian punya sikap-sikap ilmuwan ini? Sudah? Baik, insya Allah. Nah, kalau masih ada yang belum, silahkan berpikir kira-kira bagaimana cara mengembangkannya. Selalu belajar. Oke, bagus anak-anakku sekalian. Baik, mudah-mudahan sikap ilmuwan ini bisa kita miliki dan mudah-mudahan pelajaran kita hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Kita tepuk tangan dulu semua. Baik, terima kasih. Semangat semua. Baik, akhirnya kita berada di ujung akhir pelajaran kita anak-anakku sekalian. Terima kasih telah mendiskusikan jawaban Anda, diskusi yang luar biasa. Saya berikan apresiasi yang luar biasa untuk semuanya, aktif semua. Masya Allah, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Ingat, awal baik untuk berpikir seperti ilmuwan ya. Ini adalah awal yang baik bagi kalian, Masya Allah, luar biasa. Dan saya ingatkan, insya Allah di pertemuan yang berikutnya kita akan masuk ke topik yang baru, yaitu tentang laboratorium IPA. Silahkan kalian kumpulkan bacaan tentang laboratorium IPA sebelum kita melanjutkan pelajaran di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan lebih seru lagi ya diskusi kita, pelajaran kita di pertemuan yang akan datang. Baik anak-anakku sekalian, sebelum saya meninggalkan kelas dan menutup pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya, doa penutup untuk kita semua. Kita membaca doa penutup majelis, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur atas ilmu yang telah kita dapatkan hari ini, diskusi yang telah kita lakukan hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, saya tutup. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.